Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, perilaku self-harm atau menyakiti diri sendiri ini sering menjadi salah satu pengalihan perhatian ketika seseorang memiliki permasalahan pribadi ataupun juga permasalahan dengan orang lain ya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita karena terkadang self-harm ini juga memang tidak melihat gender dan juga usia. Bisa terjadi dengan siapa saja, perilaku ini juga bisa dilakukan oleh siapa saja. Melihat kondisinya saat ini, self-harm, perilaku yang sangat negatif seperti ini namun masih marak di zaman saat ini. Nah, ini seperti apa penanganan yang harus dilakukan dan juga kita harus mengetahui lebih lanjut bagaimana kalau di lingkungan kita ini ada orang-orang yang berperilaku self-harm. Kita pasti bisa membantu dan kita akan ketahui lebih lanjut dalam Psikologi Populer kali ini bersama saya Nurharisya Pratiwi dan tentunya sudah hadir narasumber saya yang luar biasa, ada Mbak Istiana Setiani SPSI MPSI Psikolog, seorang anggota Himpunan Psikolog Sumatera Selatan. Assalamualaikum Mbak Isti. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, ini Ping-Ping aduh cantik banget ya mau ngobrol sama Mbak Isti. Hari ini tema kita sangat menarik yaitu self-harm. Apalagi kalau melihat kondisinya saat ini ya Mbak ya, ini banyak sekali, masih marak sekali tentunya, malah semakin parah seperti itu ya kalau kita lihat di sosial media kan. Dan saya tidak hanya berbincang bersama Mbak Isti, pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454 atau di 0811 787 1974. Tema kita hari ini yaitu adalah self-harm atau menyakiti diri sendiri. Sebelum kita berbincang lebih jauh ya Mbak ya mengenai penanganannya, mungkin pemirsa di rumah ini juga harus tahu nih sebenarnya perilaku self-harm itu apa nih Mbak Isti, silakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Caca, selamat sore. Jadi self-harm ini sebetulnya ada banyak sekali jenis perilakunya gitu. Bisa istilahnya gitu ya, istilahnya ada banyak sekali ya Mbak, istilah, kemudian bentuk perilakunya juga banyak. Ada yang namanya cutting, kemudian self-wound, ada juga istilahnya itu orang menyebutnya dengan para-suicide atau fail suicide gitu, perilaku bunuh diri yang kemudian mengalami kegagalan. Jadi ada banyak sekali istilah yang berkembang terkait dengan self-harm sendiri. Kemudian untuk jenis self-harmnya itu juga sangat bervariasi sekali. Ada yang menyakiti diri dengan menggunakan cutter begitu ya. Ada juga yang memukul gitu. Kemudian menarik-narik rambut itu juga bisa dikategorikan self-harm. Kemudian lagi self-harm itu tidak selalu dalam bentuk menyakiti fisik gitu ya. Bisa juga dalam bentuk menyakiti diri tapi tidak berefek secara langsung ke fisik. Misalnya tidak peduli dengan kesehatan diri. Kalau misalnya dia ada obat-obatan yang harus diminum itu tidak dikonsumsi secara rutin begitu obat-obatannya. Jadi ada banyak sekali variasi jenisnya seperti itu Mbak. Oke, jadi tidak selalu yang berkaitan dengan tadi ya memukul diri sendiri. Betul. Atau tadi seperti silet-silet tangan ya yang mungkin banyak terjadi saat ini gitu kan ya. Ternyata dengan tidak mengkonsumsi obat yang seharusnya itu dilakukan setiap hari itu pun juga bisa termasuk ke dalam kondisi self-harm atau menyakiti diri sendiri. Betul. Nah, kalau Mbak Isti ini kan sebagai seorang psikolog ya, kalau melihat saat ini sebenarnya setuju nggak kalau kita katakan bahwa perilaku self-harm ini sampai saat ini justru trennya malah semakin meningkat gitu? Betul Mbak. Dari WHO ini data yang didapat dari WHO untuk tahun 2012 itu sekitar 3% gitu, 3,6%. Kemudian di tahun 2015 itu meningkat menjadi 3,9%. Kemudian Change.Organization gitu ya yang kemudian melakukan penelitian juga gitu terhadap self-harm itu mengalami peningkatan. Jadi dari 5.211 responden gitu 39%-nya itu melakukan self-harm gitu. Oke, jadi angkanya cukup besar ya. Cukup besar. Maksudnya ini menjadi permasalahan kita semua ya sebenarnya karena kan kita juga berada di lingkungan ini meskipun kita tidak secara langsung juga terlibat seperti itu. Namun juga mungkin di antara kita di lingkungan-lingkungan kita ada yang melakukan itu namun kita tidak sadar gitu ya Mbak Isti ya. Sebenarnya kalau berbicara mengenai self-harm ini sendiri, apakah memang ada golongan-golongan yang rentan gitu Mbak untuk berperilaku self-harming atau menyakiti diri sendiri ini? Ya.
Memang kalau kita lihat dari faktor resiko, yang pertama dari sosiodemografinya terlebih dahulu begitu ya. Self harm ini biasanya pada umumnya begitu ya, pelakunya adalah orang-orang yang memiliki permasalahan psikologis begitu ya. Misalnya ada event traumatik lah seperti itu, ada event traumatik entah itu perceraian orang tua atau kemudian ada kejadian traumatis yang dulu pernah dialami atau kemudian dia punya riwayat kecemasan atau depresi begitu. Kemudian dari segi jenis kelamin itu biasanya kebanyakan memang perempuan gitu, perempuan dengan rentang usia 14 sampai 17 tahun gitu yang kebanyakan. Kemudian mereka yang memiliki orientasi seksual seperti gay gitu ya, lesbi, kemudian transgender itu rentan sekali mengalami melakukan self harm seperti itu. Kemudian di samping itu ada juga faktor kayak tadi tuh life event traumatik. Jadi ada peristiwa-peristiwa traumatik yang mereka alami sewaktu kecil yang kadang-kadang mereka tuh tidak menyadari bahwa mereka tuh mengalami trauma seperti itu. Oke, jadi yang tadinya mungkin tidak menyadari gitu, akhirnya beralih atau mungkin menjadikan self harm ini untuk pengalihan perhatian. Betul. Seperti itu ya. Karena self harm itu sendiri kan kalau kita kembali ke definisi itu kan suatu perilaku atau tindakan gitu ya yang menyakiti diri sendiri gitu, baik secara fisik maupun secara psikologis. Kenapa itu dilakukan gitu? Kemudian mereka berusaha memindahkan gitu ya rasa sakit psikologis, tekanan psikologis yang dialami itu ke rasa sakit fisik. Jadi dipindahin saking tertekannya gitu. Oke, jadi saking tertekannya permasalahan yang ada di pikirannya sendiri gitu dialihkan dengan tadi menyakiti diri sendiri, mungkin merasa jadi lebih baik atau lain sebagainya gitu ya Mbak ya. Jadi gini, ketika rasa sakit psikologis itu dipindahkan ke fisik, mereka merasa menjadi punya kontrol. Merasa jadi punya kontrol atas rasa sakit yang mereka hadapi. Kenapa kemudian itu dipindahkan? Saking mereka mengalami tekanan dan mereka tidak paham tekanan ini itu bagaimana mengekspresikannya, apa yang menjadi penyebabnya, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Sehingga cara yang terpikirkan adalah dengan self harm seperti itu. Oh, jadi kayak seperti satu-satunya jalan gitu ya yang dipikirkan oleh para pelaku self harm ini untuk mengalihkan perhatiannya tadi. Karena memang pelaku self harm ini Mbak Caca biasanya mereka memiliki dorongan yang impulsif. Impulsif itu mereka bertindak dulu baru berpikir. Efeknya baru kemudian setelah dilakukan gitu. Tentu kan efeknya akan sangat, kalau itu sudah terlalu sering dilakukan sedangkan fokus masalah atau akar masalahnya tidak teratasi, yaitu nanti akan berlarut-larut sehingga kan akan memunculkan gangguan psikologis yang lebih berat gitu berat setelahnya. lagi. Nah, ini tadi Mbak Isti juga mengatakan bahwa untuk self harm ini tidak selalu secara fisik ya. Tadi bisa juga mungkin secara psikologis. Itu bentuknya yang seperti apa ini Mbak? Mungkin apakah dengan kalau kita kan mungkin memberikan diri kita motivasi gitu. Nah, kalau self harming secara psikologis apakah sebaliknya atau seperti apa? Ya, bukan self harm secara psikologis, artinya self harm itu bisa dilakukan tidak hanya menyakiti diri secara fisik gitu, tapi juga yang bisa berefek gitu kepada fungsi psikologis gitu. Tadi tuh pengabaian tidak meminum obat, kalau misalnya dia dalam pengawasan obat-obatan. Saya ada dapat pasien, ada satu klien begitu ya yang datang di tempat praktik, dia diberikan obat-obatan dari psikiater yang cukup banyak dan masih melakukan self harm, tapi karena ada perasaan putus asa dan sebagainya gitu ya, kemudian obat-obatan itu tidak diminum. Gitu. Obat-obatan psikiater tidak diminum gitu. Atau bisa jadi juga mereka melakukan misalnya obat diminum dikonsumsi dalam jumlah yang banyak gitu, seperti ingin melakukan percobaan suicide atau bunuh diri begitu ya. Tapi sebetulnya itu tidak dimaksudkan untuk mereka melakukan bunuh diri. Ketika ada penelitian begitu ya yang dilakukan, hanya 2/3 dari pelaku self harm itu yang kemudian memang ingin benar-benar bunuh diri gitu. Ingin benar-benar mati gitu Mbak. Gitu. Jadi tidak semuanya sebenarnya. Berarti 1/3-nya lagi ada alasan lain nih Mbak? Ya begini, tidak semuanya ingin melakukan suicide gitu dengan self harm, tapi potensi ke arah sana
tetap besar gitu dengan adanya perilaku self harm gitu. Karena kan perilaku self harm itu cukup membahayakan juga, dia menggunakan cutter gitu kan, kalau kena urat nadi kan potensi terjadi kematian kan juga cukup besar. Betul. Gitu. Oke, jadi artinya tadi ya, walaupun tidak sepenuhnya ini punya niatan untuk bunuh diri atau suicide tadi, tapi memang tetap ada arah ke situ dan bahayanya juga tetap ada seperti itu ya Mbak. Mbak Isi juga tadi mengatakan bahwa salah satu golongan yang rentan berperilaku self harm ini adalah anak-anak remaja perempuan ya, usia 14 hingga 17 tahun. Apakah ini artinya memang ada suatu apa ya Mbak ya, mungkin bisa dikatakan golongan ini memang benar-benar dalam kondisi yang rentan, artinya mereka cenderung merasa punya permasalahan yang begitu berat, artinya ataukah memang di golongan usia ini sangat mudah terkena tekanan? Ya, memang di data yang didapatkan seperti itu ya, di usia remaja yang rentan mengalami self harm. Pertama kenapa? Secara kognitif mereka kan masih belum matang gitu ya, masih belum matang. Kemudian ditambah lagi dengan apa namanya adanya live event yang peristiwa-peristiwa tertentu lah dalam kehidupan mereka yang akhirnya mempengaruhi mereka sehingga mereka bisa melakukan self harm. Walaupun sebetulnya self harm itu tidak melulu juga dilakukan oleh mereka yang mengalami gangguan psikologis atau kerentanan gitu. Saya pernah dapat klien juga yang dia melakukan self harm itu karena iseng. Karena iseng. Tidak ada niatan tertentu tidak ada sebenarnya. Niatan tertentu, tapi kemudian setelah kita gali lebih dalam, ternyata memang kemampuan anak tersebut dalam mengatasi masalah atau tekanan dalam hidupnya itu sangat minim. Ketika dilihat dari perjalanan kehidupannya, sebetulnya tidak terlalu ada peristiwa ada event yang membuat dia traumatik gitu. Tetapi memang daya tahannya kurang begitu ya, kemampuan dia, jadi ketika ada masalah sedikit dia langsung seperti merasa wah ini masalah besar sekali gitu, saya tidak bisa gitu mengatasinya gitu. Sehingga akhirnya awalnya melakukan self harm karena iseng, lama kelamaan itu menjadi adiktif gitu, menjadi adiksi sehingga sulit untuk dikendalikan setelahnya. Oh, jadi ada juga yang artinya bukan karena punya permasalahan psikologis, tapi memang tidak ada alasan tertentu, coba-coba tadi ya Mbak ya. Apakah itu artinya sebenarnya karena mereka melihat juga ada kondisi yang serupa seperti itu, akhirnya mereka mencontoh untuk mencoba hal yang sama? Iya, betul. Jadi kan memang masa remaja ini kan masa mencari identitas ya Mbak. Kalau di Korea itu yang kami baca ada satu komunitas, malah komunitas pelaku self harm gitu yang melakukan self harm. Itu tujuannya apa? Mereka sebagai membentuk kebersamaan. Di samping itu tadi memang ada strategi coping atau strategi dalam mengatasi masalah yang keliru. Tapi kalau misalnya ada juga klien kami yang datang gitu, dia juga bergabung di dalam komunitas self harm itu, sebetulnya niat awalnya apa? Niat awalnya mereka ingin supaya ada bantuan nih, gimana caranya gitu, ada dukungan sosial lah gitu ya. Dari posisi yang sama ya. Iya, tapi ternyata ketika masuk komunitas itu malah semakin men-trigger. Malah semakin men-trigger. Awalnya dia misalnya self harm-nya seminggu 3 kali, jadi ketika ikut komunitas itu, si teman-teman komunitas itu kan saling bercerita, aku self harm, kemudian memfoto. Nah itu jadi men-trigger dia lagi gitu, kayaknya enak gitu, kayaknya ini, sehingga dia melakukan kembali, jadi relapse lagi begitu. Oh, jadi sampai ada grupnya itu ya Mbak ya? Ada. Sampai ada grupnya dan berbagi cerita, berbagi kondisi seperti itu, dan ternyata bukannya malah terbantu ya bisa keluar dari self harm ini, ternyata malah masuk lebih dalam lagi. Artinya sebenarnya mereka yang melakukan self harm ini membutuhkan sebuah validasi ya dari rasa yang mereka rasakan gitu, atau permasalahan yang mereka hadapi gitu Mbak. Ya, jadi gini, penyebab self harm itu ada banyak nih. Yang pertama itu sebagai kayak crying for help gitu, tolong dong aku nih butuh bantuan tapi aku nggak ngerti caranya, sehingga akhirnya self harm lah yang dilakukan, yang pertama. Yang kedua bisa juga orang yang melakukan self harm ini untuk mengisi ada perasaan hampa gitu di dalam dirinya Mbak Caca. Jadi rasa hampa itu kemudian diterjemahkan, udah daripada hampa kosong, akhirnya self harm, ditambah memang ada permasalahan yang sedang mereka hadapi gitu. Kemudian itu tadi saking tertekannya, saking banyak masalahnya tapi nggak tahu harus apa,
akhirnya dipindahkan rasa sakit itu ke fisiknya. Gitu. Jadi kan ada sensasi fisik, ada rasa sakit itu kemudian dipindahkan sebagai bagian dari distraksi, Mbak. Jadi mereka pindah fokusnya yang tadinya sakitnya psikologis, yang nggak ngerti harus apa dan bagaimana, dipindahkan ke fisik. Jadi kan ini kerasa nyerinya gitu kan, jadi kedistrak gitu rasa sakitnya itu. Nah, ada lagi juga karena mereka ingin mengekspresikan perasaannya aja gitu. Aku sedang tertekan, aku sedang sedih gitu, aku sedang banyak masalah, sehingga dilakukanlah self harm. Gitu. Wow, ini semakin menarik perhatian kita semua ya, karena perilaku ini tadi apalagi golongan yang rentannya juga memang termasuk golongan masih anak remaja ya, dan juga perilakunya ini sangat banyak, dan melihat kembali pasti ada faktor-faktor pendukung yang menjadi alasan mereka mengapa melakukan self harm ini. Tidak hanya dari diri sendiri, mungkin ada tekanan dari luar juga seperti itu ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi bersama Mbak Isti, tentunya hanya di Psikologi Populer usai jeda berikut. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris. Nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris. Tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi, dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam, dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital, bersih, jernih, canggih.
kasih Anda masih bersama kami dalam Psikologi Populer dan tentunya tema kita masih sama yaitu membahas self harm bersama Mbak Isti di sini, dan pemirsa di rumah bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711-311-454 atau di 0811-787-1974. Baik, Mbak Isti, kalau tadi mungkin pemirsa di rumah sudah cukup paham ya mengenai perilaku self harm itu yang seperti apa saja, mulai tadi dari percobaan bunuh diri, lalu juga tadi ya cutting atau dengan menggunakan silet ya, dan juga memukul ataupun menjambak atau menarik rambut sendiri. Nah, itu artinya cukup kompleks, banyak sekali bentuk-bentuknya, dan ini kan tadi karena awalnya permasalahan psikologis mereka, entah ada tekanan atau permasalahan pribadi ataupun dari luar. Nah, artinya sebenarnya self harm ini bukan sekedar perilaku negatif saja, namun harus dijadikan perhatian khusus sebagai sebuah penyakit mental atau mental health issue, seperti itu ya, Mbak? Jadi ini sebetulnya tadi sempat di awal kita bahas juga bahwa mitos ya gitu, mitos bahwa orang yang melakukan self harm ini sudah pasti mengalami gangguan kejiwaan gitu misalnya. Itu adalah mitos, karena tidak semua orang yang melakukan self harm itu mengalami gangguan kejiwaan gitu. Tapi memang bahwa ada hal-hal khusus yang harus kita perhatikan terhadap, jadi ini tidak selalu orang yang self harm mengalami gangguan kejiwaan, tapi itu menggambarkan kondisi emosional seseorang gitu. Jadi ketika orang tersebut melakukan self harm, artinya ada yang keliru gitu dari kondisi emosi orang tersebut. Gitu. Ada yang harus diperhatikan lebih lanjut seperti itu, Mbak. Oh, karena tadi ya adanya tekanan, adanya permasalahan seperti itu. Mbak Isti tadi beberapa kali juga menyampaikan bahwa salah satu alasan seseorang berperilaku self harm ini karena tadi ya ada kejadian yang menjadi trauma. Sebenarnya kejadian-kejadian yang seperti apa ini, Mbak? Kalau melihat ini kan melihat titik beratnya gitu ya, masing-masing orang ini kan sebenarnya berbeda gitu kan. Nah, seperti apa ini untuk melihatnya bahwa memang ada sebuah trauma yang menjadi alasan gitu. Tapi nanti dijawabnya, kita angkat telepon masuk dulu, Mbak Isti. Halo, Psikologi Populer. Halo, Psikologi Populer. Halo, selamat sore, Mbak. Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana, Ibu? Saya Ibu Ruli di Pelaju. Baik, Ibu Ruli, silakan pertanyaannya. Ya, makasih, Mbak ya. Selamat sore, Mbak Isti. Selamat sore, Bu. Saya kalau menanggapi dari pembicaraan Mbak Isti, kalau saya menilai bahwasan itulah ciri-ciri orang yang tidak beriman, rumah tangga yang tidak sehat, tidak didasari pendidikan agama maupun pendidikan dunia, dan berkumpul dengan orang-orang yang tidak sehat akibat kurang kontrolnya orang tua. Nah, tapi yang saya ingin tanyakan kepada Mbak, bagaimana untuk menarik orang yang berjiwa seperti itu supaya dia sadar, oh ini jangan ini. Karena anak-anak zaman sekarang kalau dari guru atau orang tua ngomong, yang orang yang berpendidikan, ada dasar agama, ada dasar pendidikan dunia, kayaknya cuek, kurang senang. Tapi kalau diajak dengan cara ngambil keputusan ke jalan yang miring gitu, nah itu lebih ditanggapi, dihargai. Nah sekarang bagaimana cara kita untuk menarik supaya mengertikan orang-orang ini, oh jangan, karena gini gitu. Nah itu gimana, Mbak? Saya ingin tanya jalan. Ya, Oke, Mbak, ya. itu saja. Baik, terima kasih Ibu Ruli atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya cukup menarik ya, karena bagaimana ini artinya peran kita sebagai eksternal gitu ya Mbak, supaya bisa memang membantu untuk menarik si orang yang berperilaku self harm ini bisa keluar dari perilaku tersebut gitu. Karena mengingat tadi ya banyak yang mungkin banyak yang rentan tadi kan anak-anak muda, sedangkan anak-anak muda ini cenderung kalau diajak melakukan sesuatu yang negatif justru malah lebih semangat gini takutnya. Nah itu seperti apa nih harusnya nih Mbak Isti, silakan. Jadi gini, terima kasih Bu Ruli, pertanyaannya bagus sekali, dan itu memang stigma yang sangat kuat gitu yang berkembang di masyarakat, bahwa kita tidak hanya bicara tentang self harm gitu ya, tapi juga untuk permasalahan psikologis lainnya. Stigmanya itu apa? Seringkali dikatakan bahwa orang yang mengalami gangguan psikologis itu mereka dari sisi spiritualnya itu kurang gitu.
Padahal tidak selalu seperti itu. Gangguan memang betul bahwa spiritualitas kita itu membantu seseorang gitu ya mengatasi masalah gitu. Artinya ketika mereka menggunakan spiritualitas atau religiusitas, mereka menggantungkan permasalahannya pada sesuatu yang lebih besar. Betul begitu, itu tidak salah. Tapi kemudian ketika kita bicara gangguan psikologis, misalnya gangguan psikologis yang disebabkan oleh trauma, karena self harm ini juga, kalau kita bicara self harm ini juga kan biasanya ada gangguan psikologis penyerta begitu, misalnya depresi, gangguan kepribadian begitu ya, atau gangguan bipolar. Nah, gangguan psikologis yang kemudian itu secara etiologi dia disebabkan oleh kejadian traumatis. Maka kejadian traumatis ini dulu harus disembuhkan gitu secara psikologis, harus ditangani gitu. Bukan kemudian memang betul gitu, kita tidak boleh memisahkan begitu ya antara spiritualitas dan dalam perilaku kita sehari-hari begitu ya. Tapi tidak kemudian langsung kemudian ketika kita gitu misalnya ada permasalahan, misalnya kita zikir. Betul, zikir memang sebagai salah satu cara yang dilakukan. Bahkan karena saya alumni dari Universitas Islam Bandung, jadi kita pendekatannya pendekatan spiritual gitu ya. Zikir itu bisa dilakukan untuk menenangkan. Tapi kemudian isu-isu mental health ini juga harus diatasi secara profesional. Kayak misalnya ada kejadian yang traumatik gitu, harus ditangani secara profesional gitu. Untuk kemudian itu dilibatkan begitu ya, sisi religiusitas atau spiritualitas ini tidak masalah, bahkan bagus gitu. Dalam salah satu ada satu gangguan kepribadian begitu ya, gangguan kepribadian ambang misalnya, memang sisi spiritualitas itu kita ikut mainkan. Dia diajak untuk jadi sebagai bagian dari terapi ya, maksudnya dia diajak misalnya untuk melakukan sedekah atau melakukan perbuatan baik gitu setiap harinya sebanyak 3 kali begitu misalnya. Atau misalnya itu juga dilakukan bagian dari terapi untuk anak-anak yang mengalami gangguan sosial gitu. Dia diajak untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu kan juga mengarah pada aspek spiritualitas sebetulnya. Begitu. Jadi tidak hanya dengan menggunakan satu pendekatan, tapi kita multi metode gitu, pendekatannya komprehensif seperti itu. Jadi bukan hanya direct ke yang berperilaku self harm ini saja, tapi memang melibatkan dia juga dalam kegiatan-kegiatan sosial lain supaya punya pandangan yang luas nih ya Mbak ya, bahwa bisa keluar juga dari permasalahan diri sendiri gitu. Oke, kembali lagi ke pertanyaan saya nih Mbak Isti. Kalau tadi ya melihat kan bahwa memang sebenarnya si perilaku self harm ini tadi ada erat kaitannya dengan permasalahan psikologi. Salah satunya tadi adalah traumatis ya Mbak ya, traumatis. Ini sebenarnya traumatis artinya sebenarnya ada tekanan dari luar juga nih gitu. Karena artinya dari eksternal ini juga berpengaruh terhadap si yang berperilaku self harm ini. Sebenarnya permasalahannya seperti apa nih? Mungkin dari keluarga kah gitu, atau dari teman-teman atau dari lingkungan sekitar juga memang sangat berpengaruh. Iya. Jadi kita kembali dulu ke trauma ya. Kalau definisi trauma itu sebetulnya satu kejadian yang kemudian datangnya tiba-tiba dan dia tidak bisa mengatasinya begitu Mbak. Nah, trauma itu bukan hanya pada apa yang terjadi pada individu tersebut, misalnya dia ketika kecil gitu ya, misalnya orang tuanya mengalami perceraian atau misalnya ketika kecil dia mendapatkan perilaku pelecehan seksual begitu ya. Tidak hanya itu gitu, trauma itu tidak hanya tidak sekecil itu gitu definisinya, tapi juga pada apa yang sebetulnya harusnya didapatkan individu tersebut tapi tidak dia dapatkan. Misalnya ketika kecil kan dia membutuhkan kasih sayang, membutuhkan dukungan, tapi itu ketika misalnya pola asuhnya dia diabaikan atau bahkan pola asuhnya yang menyalahkan dan sebagainya, sehingga itu memunculkan traumatik juga gitu, bisa mengarah ke sana juga. Jadi tidak hanya apa yang terjadi pada individu tersebut, tapi pada apa yang tidak dia dapatkan juga, atau pada apa yang tidak terjadi pada dirinya. Nah gitu. Ketika orang trauma ini tadi Mbak, kalau kita bicara karena kan self harm juga kan dia berkaitan sekali dengan orang-orang yang mengalami trauma sebetulnya. Maka saking tertekannya dipindahkanlah ke sakit fisik tadi ya gitu. Nah, ketika orang yang mengalami trauma ini dia
kalau secara neurologis otaknya itu dia sederhananya terkunci pada kejadian yang menakutkan tadi, pada kejadian spesifik yang mengancam dirinya gitu. Misalnya nih tiba-tiba misalnya ada anak kecil sedang bermain, kemudian dia dicakar kucing, luka kan gitu misalnya, kaget lah dia kan gitu. Nah dia akan menjadi trauma. Otaknya nggak mau lagi kucing gitu. Karena apa yang diingatnya tentang kucing itu adalah kejadian ketika kucing itu menyerang. Nah kejadian misalnya setelahnya dia kemudian dirawat ibunya begitu ya, setelahnya besoknya mungkin dia melihat lagi gambar-gambar kucing dan sebagainya, main lagi dengan kucing misalnya begitu ya, itu tidak dia ingat gitu momen itu. Yang dia ingat hanyalah momen kucing itu menyerang dan dia jadi luka, jadi ngeblok gitu loh Mbak, ngeblok. Nah ngeblok itu tersimpanlah di dalam fisiologis kita ini juga gitu, karena trauma itu sebetulnya false memory ya, lebih kepada kesalahan memori, bukan kesalahan memori ya, memori kita ini hanya mengingat sebagian dari suatu kejadian saja begitu. Nah itu tersimpan, terpendam begitu lama sehingga akhirnya kadang-kadang muncul dalam bentuk respon fisik gitu, dalam respon fisik kita Mbak gitu. Yang tubuh ketika melihat kucing kan tubuh kita jadi bergetar, ketakutan, meloncat gitu kan ya, nggak mau dekat-dekat juga lagi, gitu ya. Iya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah kemudian saking itu sudah menumpuk, ditambah lagi dengan persoalan-persoalan psikologis yang lain gitu ya sepanjang perjalanan kehidupan orang tersebut, sehingga akhirnya ya kondisi emosionalnya semakin berat begitu, karena kan persoalannya tidak diselesaikan begitu. Ditambah lagi memang biasanya orang yang melakukan self harm ini kemampuan mereka mengatasi masalah atau mencari solusi itu sangat minim begitu. Dan kemauan untuk berceritanya juga sedikit ya biasanya. Betul. Mbak, ya? Jadi gini Mbak, ada orang-orang yang melakukan self harm ini biasanya ada distorsi kognitif dalam cara berpikirnya. Kalau kita mau masuk ke kapasitas berpikir ya, kemampuan berpikir. Misalnya gini, mereka biasanya berpikir hitam atau putih gitu. Jadi kalau nggak hitam ya putih. Kalau misalnya WA saya belum dijawab, berarti dia benci sama saya. Gitu. Kita suka tuh baca ngirim WA terus di-read doang, berarti dia nggak mau temenan lagi sama saya nih gitu. Dia nggak mau, langsung negative thinking ya? Iya, langsung negative thinking. Atau misalnya overgeneralization. Overgeneralization itu dia mengeneralisir seluruh kejadian hanya dari satu peristiwa saja gitu misalnya. Kayak itu tadi tuh, aku udah senyum sama dia tapi dia nggak senyum gitu sama aku, berarti dia udah nggak mau temenan sama aku lagi begitu. Padahal kan bisa jadi pada saat itu misalnya si orang tersebut memang sedang ada yang dipikirkan dan sebagainya begitu ya. Atau nggak lihat ya atau apa macam-macam gitu. Jadi dia mengeneralisir gitu, mengeneralisir. Kemudian yang khasnya lagi dari orang-orang yang melakukan self harm ini, selain itu tadi overgeneralisir, kemudian mereka berpikirnya hitam putih, mereka itu selalu fokus seperti yang Mbak Caca bilang tadi tuh Mbak, fokusnya pada hal yang negatif saja gitu. Hal-hal negatif yang terjadi dalam kehidupan mereka itulah yang mereka lihat gitu. Sehingga mereka abai, terlupakan untuk melihat bahwa sebetulnya ada banyak hal positif, ada banyak hal yang menyenangkan yang sebetulnya harus mereka lihat juga begitu. Oke, itu artinya mulai dari tadi pola pikirnya yang hitam putih tadi Mbak ya, terus juga overgeneralisir dan juga tadi fokusnya kepada hal-hal negatif. Sebenarnya itu benar balik lagi memang ke kondisi pemikiran mereka, kondisi psikologis mereka gitu ya, dan ini yang harus mungkin diselesaikan terlebih dahulu gitu ya, supaya bisa keluar dari permasalahan atau perilaku self harm ini. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi Mbak Isti. Nah, usai jeda berikut pemirsa tetaplah bersama kami, Psikologi Populer akan kembali. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.
TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi, dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Masih bersama kami di Psikologi Populer, dan pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711-311-454 atau di 0811-787-1974. Oke, kita lanjutkan nih berbincang dengan Mbak Isti ya. Mbak Isti, kalau melihat ini kan perilaku self-harm tadi ya, dari faktor-faktor pendukungnya atau alasan utamanya ini adalah tadi kurang bisanya untuk mengelola emosi dan juga pemikiran. Apakah itu sebenarnya juga dampak awal gitu ya, berawalnya dari tadi gitu ya, karena seseorang ini kan pembelajaran pertamanya itu dari keluarga gitu. Apakah artinya dari entah pola asuh orang tua juga dan juga lingkungan di keluarga ini juga mempengaruhi seseorang sampai akhirnya punya pola pikir yang seperti tadi ya, yang fokus terhadap hal negatif, terus juga overgeneralisir dan lain sebagainya? Ya, oke, baik. Jadi mereka yang melakukan self-harm ini seperti tadi yang sudah kita bahas di awal gitu ya Mbak ya. Yang pertama memang faktor pola asuh itu berperan penting begitu ya terhadap munculnya self-harm gitu. Kenapa? Karena orang tua atau keluarga itu kan sumber dukungan psikologis pertama begitu harusnya kan ketika seorang anak mengalami permasalahan gitu. Tapi ketika sumber dukungan ini tidak ada, kemudian secara sosial juga dia tidak terlalu bergerak keluar itu dalam artian interaksinya dengan lingkungan sekitar itu kurang baik. Kemudian artinya kan dukungan sosial minim nih gitu. Ditambah lagi ada permasalahan misalnya di dalam keluarga
keluarganya broken home anggaplah gitu, karena memang salah satu faktor resiko orang yang melakukan self harm ini adalah mereka yang kemudian berasal dari keluarga broken home atau single parent begitu. Nah, sehingga ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang tidak didapatkan. Kemudian ketika orang tua berpisah itu kan ada konflik juga yang terlibat sebelumnya gitu. Nah, konflik itu yang kemungkinan membuat anak itu terpapar konflik di usia dini. Tapi tidak kemudian dilengkapi atau dicukupkan dengan bagaimana sih orang tua ini mengatasi gini. Ketika orang tua tuh kadang-kadang suka bertengkar di depan anak gitu, tapi ketika baikannya kan anak-anak tuh kadang-kadang nggak tahu, tiba-tiba udah jalan bareng lagi gitu. Proses baikannya anak ini nggak menyaksikan. Nah gitu. Anak ini menyaksikan hanya bagian konfliknya aja gitu. Nah itu kan anak tidak belajar bagaimana kemudian mengatasi masalah, bagaimana kemudian mengelola emosi begitu. Ditambah lagi misalnya mungkin dia juga ada peristiwa-peristiwa traumatik tadi juga begitu, Mbak. Jadi berdinamika lah, tidak hanya satu faktor yang menyebabkan misalnya hanya pola asuh saja begitu. Jadi ada banyak faktor gitu. Faktor yang mempengaruhinya gitu ya. Nah, ini kalau tadi Bu Ruli sempat bertanya ya bagaimana cara kita kan ya. Cara kita untuk bisa mungkin membantu seseorang itu bisa keluar dari atau bisa stop nih dari perilaku self harm. Bagaimana kalau orang itu sendiri, Mbak? Artinya kan sebenarnya self harm ini kan adalah perilaku yang adiktif ya tadi. Dia cenderung berulang. Nah, bagaimana caranya supaya seseorang ini bisa dengan sadarnya gitu ya, bisa berhenti dari perilaku self harm ini? Betul. Jadi self harm karena ini cenderung mengarah ke adiksi juga begitu ya, Mbak. Jadi gampang-gampang susah, tapi bukan berarti tidak bisa gitu, karena ada banyak contoh gitu klien kami yang kemudian dia secara perlahan bangkit dan mulai lepas gitu dari self harm. Caranya bagaimana? Yang pertama, self harm ini tadi kan memindahkan rasa, kita ke pertanyaan dulu ya, kenapa sih dia melakukan self harm? Rasa sakit apa yang sebetulnya pengen dia pindahkan ke fisiknya gitu. Permasalahan apa yang sebetulnya ada di dalam dirinya, itu yang kemudian kita gali gitu. Jadi memang sebetulnya butuh bantuan profesional, tapi juga bisa dilakukan secara mandiri gitu ya, self harm, untuk menghentikan self harm ini. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita harus mengenali diri dulu nih. Orang self harm itu kan kadang-kadang dia melakukan itu sebagai wujud dari mengekspresikan perasaan yang dia punya pada saat itu begitu kan ya. Nah, jadi penting si individu tersebut untuk kemudian mengenali apa sih yang saya rasa sakit apa sih yang saat ini saya rasakan gitu. Dari mana sumbernya? Jadi ngobrol ya sama diri sendiri. Ngobrol dengan diri sendiri, caranya gimana? Lewat journaling aja tuh, bikin diary. Jadi memang bikin diary tuh ada manfaatnya gitu. Nggak tahu kalau anak-anak zaman sekarang masih musim nggak gitu. Kalau kita dulu kan sering ya diary gitu. Diary-nya tuh hardbook banget. Kalau sekarang kan mungkin sudah pakai gadget dan sebagainya. Nggak apa-apa, apapun medianya, tapi itu sangat worth it lah, sangat efektif dilakukan ketika kita menuliskan apa yang kita rasakan hari ini, situasinya seperti apa begitu ya, apa yang kita rasakan, kemudian apa yang kita pikirkan dari situasi tersebut gitu, apa sih respon tubuh kita gitu, misalnya ada kejadian tertentu di hari itu gitu, bagaimana respon tubuh kita, kemudian bagaimana perilaku kita gitu dalam mengatasi ketika situasi itu terjadi gitu, apa yang kita lakukan. Nah, itu kan sebagai bentuk awareness tentang diri kita, keadaan psikologis kita, sehingga kita ketika sudah tahu, kita jadi bisa mengenali, oh kalau misalnya saya akan muncul self harm itu ketika misalnya saya sendirian nih gitu. Ketika sendirian melamun, saya akan cenderung self harm. Atau misalnya ketika ada permasalahan khususnya yang berkaitan dengan orang tua nih misalnya. Kalau dengan teman, mungkin masalah dengan teman mungkin saya masih bisa handle, tapi ketika itu permasalahan yang sudah terkait dengan orang tua, keinginan untuk self harm itu muncul lagi nih gitu. Jadi kita bisa mengenali situasi-situasi yang berpotensi. Oke, baik. Ini ada telepon masuk lagi, kita angkat dulu. Assalamualaikum, psikologi populer. Psikologi populer, Mbak. Iya, dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Rahma di Palembang. Baik, Ibu Rahma, silakan pertanyaannya. Mau nanya dengan Ibu psikolog. Bagus sekali temanya. Mau nanya Bu,
pemicu keinginan untuk melakukan self harm ini apa, Bu? Karena sekarang ini banyak terjadi, terutama anak-anak yang anak-anak di jalanan. Kalau kita ke minimarket ada yang berkumpul anak-anak gitu. Terus bagaimana dukungan dan bantuan yang sesuai untuk diberikan bagi penderita tersebut, Ibu? Itu aja, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Rahma atas pertanyaannya. Ada 2 ya, ini pemicu utamanya. Boleh mungkin kembali di detail ini juga lagi nih Mbak ya, kalau melihat kan tadi karena anak muda, apakah sebenarnya permasalahan berat di sekolah ya, mungkin apakah itu jadi ininya, atau biasanya yang Mbak Rahma temukan, Mbak Isti temukan itu seperti apa? Iya, pemicunya itu tadi Mbak, seperti yang saya sampaikan bahwa self harm itu ada, kalau kita terkait dengan situasi ya, kita spesifik bicara soal situasi apapun yang kemudian si orang tersebut merasa tidak bisa mengatasinya, itu akan men-trigger dia gitu. Tapi kalau kemudian kita bicara kondisi psikologis yang seperti apa yang kemudian menjadikan orang tersebut melakukan self harm, itu tadi ketika misalnya ada perasaan marah gitu, sedih gitu, kemudian kecewa atau perasaan hampa, nah itu biasanya mereka akan melakukan self harm gitu. Penyebabnya itu tadi ada banyak. Jadi ini ada banyak persoalan psikologis yang kemudian orang tersebut tidak bisa mengatasinya, begitu Mbak. Masalah psikologis itu apa saja? Ada banyak gitu. Sesederhana kita ketemu orang, tersenyum, orang itu tidak tersenyum balik dengan kita. Ketika orang mengalami gangguan, orang yang mengalami gangguan sosial gitu misalnya ya, ketika menghadapi situasi tersebut itu akan bisa memicu self harm juga gitu. Bahkan ketika dia nge-text WA gitu, sudah terkirim, orang yang kita kirim WA itu online tapi dia tidak jawab, itu pun akan bisa memicu self harm gitu, karena ya memang mereka punya faktor resiko gitu, untuk melakukan self harm gitu Mbak. Jadi titik beratnya balik lagi ke masing-masing ya, kondisi psikologisnya. Ada yang mungkin karena memang permasalahan keluarga yang begitu berat, ada yang tadi sesimpel dengan orang yang tidak mau merespon, akhirnya punya rasa kecewa seperti itu ya. Nah, pertanyaan kedua, bantuan atau dukungan yang seperti apa ini Mbak yang harus didapatkan oleh seseorang yang berperilaku self harm? Ya. Jadi ada 2 nih, yang pertama secara mandiri tadi udah kita bahas sekilas ya, tapi tentu melibatkan profesional akan lebih baik begitu. Kemudian ketika kita menyaksikan orang-orang terdekat kita mengalami self harm, dukungan psikologis apa, ketika kita melihat kejadian itu berlangsung gitu ya, kan ada 2 nih, kita tahu itu dia pelaku self harm, kemudian kita menyaksikan dia melakukan self harm gitu. Yang bikin panik kan ketika kita melihat dia melakukan self harm kan gitu. Nah, ketika kita melihat orang tersebut melakukan self harm, langkah yang pertama adalah tentu mengatasi kondisi fisiknya dulu gitu. Apakah berbahaya, terluka, perlu nggak dibawa ke dokter, perlu diperban nggak, atau misalnya dia pakai melakukan self harmnya dengan alat-alat yang sudah berkarat gitu kan, tentu kan punya efek fisik juga. Jadi diatasi dulu secara fisik. Kemudian diajak ngobrol, didengarkan. Ini bukan berarti kita ya sudah kamu sabar ya, kamu banyak sholat ya kayak gitu tadi ya. Nah, itu betul tapi kurang tepat gitu. Nah, jadi caranya adalah didengarkan, biar dia yang banyak bercerita, kita hanya sebagai pendengar gitu. Oh begitu ya, jadi kamu sekarang sedang stres ya gitu. Oh jadi kamu sekarang lagi punya masalah dan bingung ya mengatasinya gimana. Jadi menjadi pendengar yang baik. Kemudian apalagi nih setelah menjadi pendengar, kita pastikan bahwa kita memberikan rasa nyaman gitu, rasa aman untuk orang tersebut, sehingga ketika ada permasalahan dia akan bisa kembali bercerita dengan kita gitu. Jadi kita sebagai penyedia dukungan sosial gitu, untuk dukungan psikologis atau dukungan sosial untuk orang tersebut. Kalau secara teori itu Mbak, dukungan sosial itu bisa setengahnya, kita ada permasalahan 10 nih, ketika kita bercerita 5 masalah itu hilang. Iya betul. Walaupun tidak tuntas begitu ya, tapi setidaknya berkurang ya bebannya berkurang gitu. Dan membantu kita untuk kemudian bisa lebih objektif gitu ya untuk mengatasi persoalan. Selanjutnya setelah itu apa?
Selanjutnya setelah kita tenangkan gitu, kita dengarkan, kita tenangkan, kita ajak dia untuk berpikir ke depan gitu. Berpikir ke depan bahwa barulah nih tadi kalau mau nasihat dan sebagainya, kita arahkan untuk berpikir optimis lah gitu. Kita arahkan dia berpikir positif. Oh iya, kamu mungkin saat ini misalnya gagal masuk di universitas tertentu, tapi kan bisa nanti ke depan jadi gimana nih cara yang bisa kamu lakukan nih misalnya supaya nanti tahun depan diterima lagi. Baik, jadi memang benar-benar bantuan dan juga dukungan ini sangat penting ya dari kita yang punya mungkin melihat secara langsung atau punya keluarga ataupun teman yang memang memiliki perilaku self harm ini. Kita masih ada satu segmen lagi bersama Mbak Isti membahas tema kita hari ini yaitu self harm. Tetaplah di Psikologi Populer. Usai jeda kami akan kembali. Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan balon kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Anda masih menyaksikan Psikologi Populer bersama saya Nurharisha Pratiwi dan kita kembali berbincang dengan Mbak Isti nih. Mbak Isti, kalau tadi ya kita sudah membahas misalnya cara penanganannya seperti apa, harus membutuhkan tenaga profesional, terus juga dari diri mereka sendiri yang berperilaku self harm ini juga harus lebih mengenal diri sendiri. Nah, kalau kita yang sebagai pihak eksternal ya di luar mereka gitu, ketika melihat seseorang memang sepertinya memiliki kecenderungan perilaku self harm gitu. Mereka yang self harm ini kan tadi seperti yang Mbak Isti sampaikan juga ada juga yang sulit ya untuk membangun komunikasi gitu, artinya interaksi sosialnya kurang baik. Seperti apa nih Mbak kita supaya bisa membangun komunikasi awal supaya seseorang ini memang mau terbuka, mau bercerita dan juga untuk bisa meluapkan ya kesedihan ataupun kekesalannya ini. Ya tentu kan untuk membangun kedekatan secara psikologis itu kan memang butuh waktu ya Mbak ya gitu. Kita nggak bisa juga ujuk-ujuk melihat orang yang di apa namanya misalnya kita di angkutan umum nih ada orang yang terlihatnya seperti dia melakukan cutting gitu ya. Kemudian kita ujuk kamu cutting ya langsung ke sini aja. Nah itu kan nanti akan beresiko juga dia jadi malu dan sebagainya. Tapi apa namanya sebagai wujud kepedulian kita mungkin kita bisa menyebarluaskan gitu ya bahwa apapun gangguan psikologis itu ada solusinya seperti itu. Kemudian kalau untuk orang-orang yang terdekat itu kita bisa
itu tadi Mbak, membangunnya itu misalnya di awal nih dari kita merespon dulu nih, misalnya dia texting, dia membuat status nih, baik itu di story atau kita udah tahu nih dia punya problem nih, kita reply dulu pelan-pelan, kita bangun dulu trustnya dia, mulai dari ngobrol hal-hal sederhana, atau bisa mungkin saya lihat kamu kok postingannya tidak seperti biasanya, kalau kemarin misalnya postingannya ceria, kalau sekarang sepertinya misalnya melo gitu, kamu lagi ada masalah ya, begitu. Jadi kita buka dengan kalimat seperti itu. Tapi tentu kita tidak bisa memaksa orang untuk bercerita. Begitu, karena kalau misalnya dipaksa juga orangnya tidak nyaman, itu tentu nanti efeknya juga tidak baik, begitu kan. Apalagi misalnya untuk orang-orang introvert yang seperti Mbak Caca sampaikan tadi, gitu. Jadi memang empati itu memang perlu kita tingkatkan gitu ya, kepedulian dengan sesama. Tapi balik lagi sih, mereka yang cenderung melakukan self harm ini sebetulnya mereka peka gitu dengan sesuatu yang sifatnya afeksi, karena itu yang memang mereka butuhkan gitu kan, kayak dukungan, perhatian, sekedar disapa, ditanya kabarnya, diperlakukan dengan baik lah gitu, kurang lebih. Karena salah satu faktor resikonya juga itu termasuk bullying ya, mereka yang menjadi korban bullying itu juga rentan mengalami self harm gitu, sehingga kan perlakuan baik dari lingkungan sekitar itu kan efeknya juga sangat besar gitu. Jadi meningkatkan rasa percaya diri mereka, oh aku diterima loh, oh ada loh yang peduli sama aku gitu, aku tuh dianggap juga loh misalnya di kelas ini gitu. Jadi dimulai dari situ dulu deh, kita memperlakukan sesama orang-orang di sekitar kita itu dengan baik, dengan kepedulian, dengan kasih lah, dengan kasih sayang seperti itu. Oke, jadi kita pun yang dari orang-orang di sekitar mereka pun juga harus memberikan atau menunjukkan sikap yang tadi ya, peduli dan juga empati seperti itu ya Mbak Isti ya. Nah ini kalau kita berbicara dampaknya ya, dampak dari self harm ini tadi kan karena sifatnya adiktif ya, mereka akhirnya berulang-ulang gitu, sampai akhirnya ini juga kalau dilakukan cukup dalam jangka waktu yang cukup panjang juga berdampak terhadap kondisi-kondisi lainnya ya Mbak ya. Ini juga bisa menjadi benar-benar the real suicide gitu ke depannya. Betul, berpotensi ke sana gitu. Karena kan kadang-kadang self harm itu kan ada yang ringan, sedang, berat gitu. Kalau yang ringan misalnya dia menarik rambut gitu ya, atau memukul. Tapi kalau yang berat itu kan kalau laki-laki itu biasanya mengarah kepada misalnya membakar gitu, membakar diri gitu kan. Kemudian kayak tadi kan minum obat-obatan itu juga kan berpotensi mengarah ke sana. Potensi resiko terjadi kematian itu tinggi gitu. Tapi sebetulnya mereka tidak ingin bunuh diri, tidak ingin melakukan suicide itu, tapi potensinya tinggi, sehingga ya memang perlu diatasi, karena selain berpotensi kehilangan nyawa begitu, tapi juga itu akhirnya kan mengganggu fungsi sehari-hari mereka gitu sebagai individu begitu. Oke, baik, itu artinya tidak bisa tidak bisa kita tolerir dan bisa dianggap remeh ya, karena memang benar-benar artinya dengan yang awalnya permasalahan karena adanya tadi ya tekanan ataupun kondisi psikologis, ternyata bisa berdampak tidak hanya untuk orang luar tapi terhadap diri sendiri, itu self harm tadi. Ini terakhir sebelum kita menutup perbincangan kita di Psikologi Populer kali ini, pesan apa yang ingin Mbak Isti sampaikan khususnya untuk seluruh pemirsa di rumah gitu ya, supaya memang lebih menyebarkan awareness terhadap perilaku self harm ini supaya tidak marak lagi nih Mbak di kondisi kita saat ini. Silakan. Baik, untuk teman-teman sekalian, kita ini tidak pernah lepas gitu dari persoalan psikologis gitu ya. Jadi seperti ini aja, jadi ada satu masalah nanti akan beralih ke masalah berikutnya. Dan ketika masalah itu muncul, yakinkan diri bahwa kita bisa mengatasinya. Jadi berpikir positif itu juga penting, tapi juga penting untuk mengenali apa sih yang sesungguhnya terjadi pada diri saya. Kemudian jangan malu-malu untuk meminta bantuan, baik bagi mereka yang melakukan self harm atau bagi keluarga juga yang memiliki anggota melakukan self harm. Jangan malu untuk melakukan self harm, jangan malu untuk melakukan meminta bantuan meminta bantuan. Justru dengan kita datang ke profesional itu menandakan bahwa kita itu kuat gitu, bukan kita lemah mentalnya, bukan kita itu lemah imannya, justru kita kuat, kita ingin bertahan, kita ingin keluar dari situasi tersebut gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan profesional.
kenali diri, kemudian peduli dengan sekitar, selanjutnya lagi meminta bantuan profesional kalau memang dirasa sudah mengganggu kegiatan sehari-hari. Oke, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Mbak Isti telah bergabung bersama kami di Psikologi Populer. Semoga perbincangan kita sore hari ini juga memang sangat menginspirasi tentunya. Dan sekali lagi pemirsa, perilaku self harm bukanlah perilaku yang mudah untuk ditoleransi atau bisa kita pahami ya. Kita harus kembali melihat bahwa memang alasan seseorang untuk melakukan self harm ini balik lagi ke kondisi psikologis dari diri mereka sendiri, harus kembali mengenali seperti apa sih permasalahan yang dihadapi dan harus bisa punya legowoan ya bahwa permasalahan yang dihadapi ini bisa diselesaikan dengan baik, dan kita yang ada di lingkungan sekitar juga harus menunjukkan sikap empati. Akhir kata, saya Nurhaliza Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.